Selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat se-Indonesia. Perkenalkan, nama saya Diana Panjaitan, CGP Angkatan 4 dari SMA Negeri 8 Kota Bogor. Pada tugas modul 1.4.A.10 tentang aksi nyata penerapan budaya positif, saya mengerjakannya dengan judul menumbuhkan penguatan karakter SMA Negeri 8 Kota Bogor dengan penerapan budaya positif di sekolah. Pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan bagaimana menumbuhkan budaya positif di SMA Negeri 8 Bogor melalui sebuah kesepakatan kelas yang telah kami rumuskan bersama-sama di kelas, khususnya kelas 12 IPA 6. Baiklah, sebelum saya jelaskan tentang aksi nyata yang saya lakukan di sekolah saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Susaimi MPD sebagai ibu fasilitator yang telah memberikan banyak dukungan dan arahan bagaimana cara melaksanakan aksi nyata ini. Juga kepada Ibu pendamping praktik, Ibu Lis Endawati SPD MMM. Terima kasih banyak untuk segala arahan. Saya akan coba paparkan aksi nyata yang saya lakukan di sekolah saya. Yang pertama mengenai latar belakang. Latar belakang itu adalah sesuatu yang mendasari mengapa kita melakukan suatu kegiatan atau suatu aktivitas. Nah, pada aksi nyata ini, tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa judul aksi nyatanya adalah menumbuhkan karakter SMA Negeri 8 Bogor melalui penerapan budaya positif di sekolah. Latar belakang. Pada zaman sekarang, zaman revolusi industri, kita sebagai pendidik akan dihadapkan kelak pada banyak permasalahan, terutama pada permasalahan krisis moral anak bangsa. Hal ini disebabkan banyak generasi muda yang mengikuti tren budaya dari luar tanpa terlebih dahulu mengkaji ulang, menyaring, dan menyesuaikan dengan budaya yang ada di Indonesia. Kemajuan teknologi informasi juga sangat pesat, bisa membuat anak bangsa mengakses seluruh informasi di seluruh dunia. Untuk itu, kita sebagai pendidik perlu menerapkan kembali budaya positif pada seluruh anak-anak di lingkungan sekolah agar mereka mampu memilah-milah dampak negatif dan dampak positif dari kemajuan teknologi tersebut yang selalu bisa mereka akses setiap saat. Kita akan membahas tentang budaya positif. Budaya itu adalah sebuah tradisi atau kebiasaan, sedangkan positif itu adalah sesuatu karakter yang memang harus diunggulkan. Jadi, budaya positif itu adalah kebiasaan baik yang dilakukan terus-menerus agar menjadi karakter dan pembiasaan yang melekat pada seluruh warga sekolah. Jika kita berbicara pada warga sekolah, maka yang termasuk pada komponen warga sekolah itu terdiri dari siswa, guru, kepala sekolah, pesuruh sekolah, dan seluruh komponen yang ada di sekolah tersebut dikategorikan warga sekolah. Penerapan budaya positif dapat diwujudkan dengan membuat kesepakatan kelas khususnya bagi siswa-siswa. Kesepakatan kelas ini diharapkan dapat menumbuhkan disiplin positif melalui pembiasaan karakter. Murid dapat bertanggung jawab pada semua tindakan dan aktivitas yang mereka lakukan setiap hari di kelas maupun di lingkungan sekolah. Tindakan guru yang tepat untuk membuat kesepakatan kelas adalah dengan bertanya
dan diskusi bersama-sama dengan seluruh siswa di kelas. Bagaimana caranya kita merumuskan sebuah kesepakatan kelas? Karena kesepakatan kelas yang kita buat mampu mendorong motivasi intrinsik dari siswa itu sendiri. Nah, sebagai calon guru penggerak, saya melakukan aksi nyata di kelas dengan judul Menumbuhkan Penguatan Karakter SMA Negeri 8 Kota Bogor dengan penerapan budaya positif di sekolah. Itu yang saya lakukan aksi nyata pada minggu pertama saat pembelajaran tatap muka dimulai tahun 2022. Tujuan dari aksi nyata yang saya lakukan adalah yang pertama, menumbuhkan karakter siswa melalui budaya positif di kelas. Selanjutnya setelah budaya positif di kelas, akan kita lanjutkan pada pembiasaan karakter yang positif di lingkungan sekolah. B. Menumbuhkan motivasi intrinsik siswa terhadap seluruh pilihan dan aktivitas yang dilakukan. Maksudnya adalah kita berharap bahwa semua aktivitas yang dilakukan siswa tersebut adalah berasal dari kemauan dari dalam diri siswa itu sendiri. Jikapun ada pengarahan dari guru hanya sebagai pengarah, tetapi intinya adalah siswa mau melakukan aktivitas itu karena memang dirinya sendiri suka atau gemar melakukan kegiatan tersebut. Kemudian, tujuan aksi nyata berikutnya adalah menumbuhkan tanggung jawab, kemandirian, dan pembiasaan positif yang melekat pada diri siswa sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah dibuat. Di dalam kesepakatan kelas ada beberapa poin yang telah dirumuskan bersama-sama dengan guru. Siswa harus melaksanakan kesepakatan kelas tersebut dengan penuh tanggung jawab karena kesepakatan kelas itu adalah hasil rumusan bersama-sama. Tolak ukur dari aksi nyata yang saya lakukan, bahwa aksi nyata itu dikategorikan berhasil atau mendekati berhasil. Tolak ukurnya adalah yang pertama, jumlah persentase siswa yang melaksanakan kesepakatan kelas dengan tepat dan baik semakin banyak. Artinya 90 sampai dengan 100% siswa sudah mulai melaksanakan kesepakatan kelas dengan penuh tanggung jawab. B. Tolak ukur yang lain adalah terjadi perubahan yang positif di kelas. Saat kegiatan mengajar di kelas, siswa saling menghargai, siswa saling bertanggung jawab pada tindakan dan seluruh aktivitas yang mereka lakukan. C. Siswa atas kesadaran sendiri melakukan semua aktivitas pada seluruh kegiatan yang dilaksanakan di kelas maupun yang dilaksanakan di lingkungan sekolah. Itu beberapa tolak ukur bahwa aksi nyata yang telah saya lakukan sudah mendekati kategori berhasil. Lini masa tindakan yang saya lakukan adalah yang pertama, memberikan penjelasan secara detail kepada siswa tentang pengertian budaya positif, dampak dari penerapan budaya positif kepada siswa itu sendiri. Yang kedua, memfasilitasi siswa untuk membuat kesepakatan kelas. Siswa diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk menyampaikan aspirasi, keinginan, dan maksud dari perasaan mereka yang dituangkan dalam kesepakatan kelas. 3. Melakukan aktivitas di kelas sesuai dengan rumusan yang telah dituangkan pada kesepakatan kelas. Lalu, kesepakatan kelas itu merupakan sebuah kontrol bagi siswa dan guru untuk bertindak dan berbuat serta berperilaku di kelas pada saat seluruh aktivitas pembelajaran ataupun aktivitas lain yang dilakukan di kelas dan juga di lingkungan sekolah. Jadi kesepakatan kelas itu
bisa memberikan kontrol kepada guru dan siswa. Daya dukung yang pertama adalah menyediakan sarana yang dibutuhkan untuk membuat kesepakatan kelas. Sebetulnya tidak terlalu banyak sarana yang dibutuhkan, tetapi kita memberikan fasilitas, sekolah juga menyediakan sarana yang komplit untuk membuat kesepakatan kelas. Yang kedua, penggunaan media yang tepat, lalu keaktifan seluruh siswa dalam merumuskan kesepakatan kelas dan meminta kontrol dari rekan sejawat atau teman guru untuk mengamati perilaku siswa di kelas pada saat aktivitas pembelajaran pada guru lain sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah dilakukan. Sekarang akan saya coba tayangkan video tentang kesepakatan kelas yang kami sama-sama rumuskan di kelas dengan siswa. Pada video ini, saya dan siswa bersama-sama aktif membuat kesepakatan kelas dan kita berjanji bahwa kesepakatan kelas itu sebagai alat kontrol untuk kita berperilaku di kelas maupun di lingkungan sekolah. Bagaimana kondisi sekolah itu sesuai dengan yang diharapkan siswa, juga guru yang diinginkan oleh siswa, serta murid yang diinginkan oleh guru. Sama-sama kita sepakati dan kita tuliskan poin-poinnya dalam konsep atau rumusan kesepakatan kelas. Selamat menyaksikan. Nah, karena ini pembelajaran di awal pembelajaran yang akan kita lakukan, kan ini masih pertemuan pertama nih, maka biasanya harus dibuat kesepakatan. Jadi kamu dan saya akan membuat satu kesepakatan. Nanti kita akan rumuskan sama-sama apa yang kamu inginkan, apa yang saya inginkan, yang kamu inginkan bisakah saya lakukan, yang saya inginkan bisakah kamu lakukan, akan kita sepakati. Ya Maulida ya, terutama Maulida nih, harus kalau dari kesepakatan harus melakukan kesepakatan Maulida, karena itu kan itu janji. Nah, karena kesepakatan itu akan menguntungkan dan tidak memberatkan siapapun. Kamu tidak berat, saya juga tidak berat. Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, kita akan buat kesepakatan kelas 12 berapa? IPA 12 IPA 6. Nah, saya akan mengajukan pertanyaan yang pertama adalah seperti apa kelas impianmu? SD. Waktu kan ini mah SMA, bukan supaya nyaman saya ke sekolah. Maunya kelas yang saya inginkan itu seperti ini gitu. Saya kalau udah sampai di pagar itu aja udah stres, karena udah dimarahin di pagar itu. Kalau kami mau kenapa ini, sepatu mau kenapa ini, kan gitu. Stres saya, kemarin saya mau belajar, ya. Nah sekarang kelas nih kelas. Seperti apa kelas impianmu? Pikirkan, kelas impianmu seperti apa? Nanti kalau dia sudah mendesain kelas impianmu, kamu harus lakukan sesuai itu, karena kan ini kamu yang nulis gitu loh. Nih, siapkan kelas impianmu seperti apa? Apakah harus ada karton-kartonnya Bu? Cuma peta. Kelas impiannya seperti apa? Siapkan. Tulis namanya di atas. Di sini nih, namanya tulis di atas. Terus nanti kamu harus tanda tangan. Karena kamu harus komitmen sama apa yang kamu tulis ya Maulida ya. Maulida berapa berarti? Berapa 5 kok. Ya Isti ya. Oke, silakan. Misalnya satu boleh, pakai satu boleh, pakai paragraf boleh. Saya menginginkan kelas yang dulunya tidak ada setiap hari, boleh. Boleh aja.
Kalau di pertemuan kamu, nanti kalau udah selesai kau bacakan, tuliskan di sini, tempelkan di sini ya. Udah selesai tuliskan di situ. Kalau dari saya sendiri Bu, untuk kelas impian yang saya inginkan itu diharapkan di setiap pembelajaran itu diadakan adanya keaktifan antara siswa dengan guru, dan begitu kalau bisa di kelas impian saya diadakan sesi diskusi dan presentasi di setiap pembelajaran. Oke, baik, tulis tanda tangan nih kelas impianmu. Adanya presentasi dan diskusi. Boleh. Nanti kalau belajar saya akan saya ikuti maunya. Presentasi, biar kan presentasi ya. Diskusi. Hah? Di sini aja. Oke, terus siapa lagi? Mau tidak? Kalau saya pribadi ya, saya itu kayak pengen kelas itu nyaman tanpa harus kayak memandang apapun itu satu sama lain gitu Bu. Jadi kayak kita tuh harus bikin nyaman kelas tanpa misal tanpa harus melihat dari latar belakangnya gitu. Pokoknya yang penting nyaman tanpa harus membeda-bedakan orang lain. Harus sama semua ya. Harus Jadi sama. tidak mengistimewakan satu siswa yang lain. Boleh mau lidah? Ada tanda tangan mau lidah? Ya, karena memang masih banyak sih, masih ada lah guru yang kadang-kadang mengistimewakan seseorang. Sebetulnya mengistimewakan karena hafal nama itu gitu. Yang lain tak hafal karena pakai masker itu. Oke, ya Agus, lanjut. Si Del Piano, seperti apa kelas impianmu Del Piano? Kalau saya sendiri, saya mengimpikan kelas yang fleksibel dalam belajar, mulai menggunakan Google atau ya teknologi lah ya. Terus lebih ke sedikit materi tapi lebih banyak praktek. Terus juga ada hiburan supaya nggak penat. Oke, ya. Ada hiburan. Hiburan itu berupa apa? Ini piano. Oke, maaf ya. Tanda tangan Del Piano, silakan sampaikan. Tempelkan di depan. Oke, yang lain masing-masing tempelkan saja. Perwakilannya satu-satu saja, atau dua orang. Yang lain boleh tempelin di situ. Yang rapi ya. Yang rapi supaya enak nanti. Karena sekarang kita akan sampai kepada seperti apa guru impianmu. Ini yang paling utama. Ya, tempelin. Ajis, seperti apa kelas impianmu Ajis? Kelas impian aku tuh yang teman-temannya suportif, kalau misalnya saya membantu gitu, sama setiap setelah melakukan aktivitas itu kayak dari inisiatif diri sendiri untuk merapikan biar suasananya nyaman dan happy kelasnya kalau gitu. Oh, iya. Berarti masih banyak yang kurang bertanggung jawab ya, merapikan ya. Oke. Salah satunya saya Oke, yang rapi supaya nanti buat yang berikutnya. Boleh kayak gini, boleh kalian agak bikin stylenya pada saat dipoto supaya agak keren ya. Cemalapan Bogor. Ini loh. Ya Cemalapan Jakarta doang yang keren. Cemalapan Bogor juga harus keren lah. Cemalapan Bandung. Cemalapan itu biasanya keren-keren gitu. Hanya Cemalapan Bogor doang ya. Kita juga keren. Oke, lanjut. Seperti apa guru impianmu? Nah, ini berarti guru impiannya nggak usah ya. Tapi jangan tulis namanya lah ya. Seperti impiannya jangan tulis aja seperti apa kriterianya. Seperti Pak Agus. Nah, karena Pak Agus itu ada saya juga. Tulis seperti apa guru impianmu. Nanti tanda tangan ini bawah.
Oke. Ya, sini Esti. Nah, boleh duduk di situ, duduk aja. Ya. Esti, guru impianmu seperti apa? Katakan sejujurnya. Nah. Guru impian saya yaitu guru yang bisa mengerti muridnya akan kedisiplinan waktu. Jadi kalau misalkan guru telat masuk itu ada sanksinya tersendiri juga seperti muridnya. Oke, dari muridnya. Ya, Oh, jadi juga sebaliknya. Oh iya. Jadi kalau muridnya telat masuk, murid boleh kasih sanksi ke gurunya. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Satu saja. Itu saja. Hanya itu saja, nggak ada lagi tipe guru impian kamu. Sama kalau misalkan mau ada ujian diberitahu lebih awal. Jadi Tidak ada persiapan gitu ya. Oke, tanda tangan ya Esti, nanti tulis tempelin di sana. Ya, itu guru impian Esti. Kalau guru telat juga harus ada sanksi, jangan hanya siswa telat ada sanksi. Itu fair namanya. That is fair, ya kan? Ini kalau guru telat nggak ada sanksi. Harusnya dari Klimop itu loh yang selfie itu. Bukan? Ya, oke. Lanjut. Guru impianmu seperti apa? Ya, untuk menjelaskan jelas dan pelan-pelan. Jelas dan pelan-pelan, ya. Tidak memakai kekerasan atau marah-marah. Dan lucu dan asik. Oke, lucu dan asik. Ya, harus ya. Tanda tangan nih bro. Terus tempel di depan. Itu guru impiannya. Terus yang belum. Dan Bedo, guru impianmu seperti apa Bedo? Gurunya meskipun tegas dan serius, tapi gurunya tetap bisa menghibur dan asik juga. Sama kayak Oh iya, tetap asik ya. Terus hanya satu saja guru impianmu. Gak ada yang lain? pergerakan baru pikiran itu. Oke, ya. Tempelin Bedo. Kalau saya nanti akan memenuhi semua keinginan kalian. Wih. Jadi saya harus bintang 5. Mas Bro, silakan Mas Bro. Lupa saya mau. Lintang, ya silakan Lintang. Guru impianmu seperti apa Lintang? Apa harus cantik, tampan, gimana? Baik. Tidak banyak memberi tugas. Terus? Tidak rewel. Kamu itu udah hati. Terus udah. Baik, tidak banyak memberi tugas dan tidak rewel. Ya, berat ini. Berat ini. Ya. Tempelin Lintang. Oke, satu lagi. Dirimu. Guru impianmu seperti apa? Guru impian saya yang saya mengajarnya jangan jelaskan secara perlahan, lalu diberi gambaran yang salah dan juga belajarnya enjoy, tidak mengintimidasi. Tidak mengintimidasi. Oh, kan ada guru yang mengintimidasi malah ada. Ada ya? Ya, proses bersama ya. Sama. Slowly but sure ya. Oke. Kemudian tidak mengintimidasi. Oke. Sebetulnya di zaman pendidikan sekarang nggak ada intimidasi karena guru dan siswa itu sama, guru itu melayani siswa sebetulnya ya. Nah, oke, silakan tempelkan dan tanda tangan dulu. Udah. Lalu satu lagi, ini agak seru kalau guru impian ini. Guru impianmu seperti apa Mas Bro? Guru impiannya nih saya harus. Saya tuh yang pertama tuh lebih banyak pada diskusi Bu. Oh iya. Yang kedua tuh guru bisa ngeliatin pelan-pelan biar muridnya lebih paham. Yang ketiga jangan terlalu banyak tugas Bu. Jangan terlalu banyak tugas. Nanti kamu yang lintang ya. Sama yang lintang. Sudah, tempelin di sana tanda tangan supaya sah. Nanti pakai materai itu masalahnya. Materai 1000. Ya. Oke, yang lain boleh tempelin lagi semuanya. Yang lain sudah cukup, tempelin di sini. Yang rapi di sini supaya bagus di bawahnya. Satu-satu tempelin. Nanti akan saya baca, saya kasih tahu ke wali kelas nanti kemudiannya. Iya, jadi kalau kan gurunya itu berusaha memenuhi lah. Itu pesan buat tahu lah ya. Apa yang kamu harapkan dari
dari temanmu? Nah ini. Apakah contekan? Apakah ini olahraga? Kalau saya nggak bawa jajan, mau ngasih saya jajan, gitu kan? Nah, apa sih yang kamu harapkan dari temanmu? Aku harap saya Berharap nggak bisa, itu nggak mungkin. Tapi punya hidup ini soal perpisahan. Berharap tak berpisah. Itu yang paling kekal. Jadi cinta itu tidak kekal. Maka jangan mencintai seseorang terlalu dalam karena tidak kekal. Oh, selingkuhin loh. Percaya sama saya. Cintanya setengah-setengah saja. Banyak-banyak. Biar nanti habis ini kita ice breaking. Apa teh ice breaking yang belum disampaikan Isti? Seperti Pak Ades. Istirahat. Senam apa itu Bu? Pememasan otak. Ya apa coba judulnya? Banana. Enggak sekali. Bisa juga banyak itu ada saya inget banget tuh Bang. Satu lagi apa? Yang gitu ya sih ya. lagi apa? Tahu sih apa sih? Apa dis? Trik yang udah sampaikan apa? Soalnya saya lupa. Nah, Ada dua. ya apa itu? Yang kan ada dua masalah. Pertama. Yang putar-putar. Yang pertama iya yang pinggul di putar itu kan. Iya. Yang ada. Itu senam yang pertama. Tangan di gini ya? Iya. Oke. Saya jadi lupa. Nanti kita nyanyi Marina, menari di atas menara, ya. Atau kita nanti tiktokan aja tiktokan. Saya itu pengen kita itu bisa saling bantu sama saling support satu sama lain aja. Saling bantu, saling support ya. Oke, Maulida, ya. Saya tulis Maulida, nanti di sana. Terus teman-teman inilah yang paling dekat lah ya, yang paling dekat aja dulu. Kalau saya sih teman yang bisa inisiatif jika lagi berdiskusi, karena menurut saya kadang kalau lagi berdiskusi tuh suka diam-diam aja gitu Bu, suka malu, takutnya merasa ada yang domina, tapi sebenarnya dia juga ngasih ruang untuk yang lain, tapi karena dia nggak berani ngomong aja. Jadi saya butuh teman yang inisiatif kalau misalnya berdiskusi. Terus yang kedua itu menghargai pencapaian temannya. Jadi kalau misalnya temannya misalnya ada di atas dia, nggak perlu julid-julid, dia mah gitu, dia mah anak guru, dia mah ini itu, nggak kayak gitu. Jadi kita saling support aja. Mungkin dia juga udah kerja keras, walaupun misalnya dia anak guru, anak siapa kayak gitu, ya dihargai aja. Iya. Oh iya, bagus kebetulan ini agak menunjuk ke saya nih, sedikit kayaknya nih ya. Udah Bu. Dari fakta yang ada Ya berarti memang ada yang merasa dominan, padahal sebetulnya dia bukan mau dominan, cuma temannya ya diam-diam aja gitu. Jadi temannya itu serasa diberikan peluang yang besar, padahal diskusi itu anak-anak memang harus aktif. Apapun yang kamu sampaikan kan tidak dikatakan salah, enggak kan, nanti akan diberi masukan sama temennya gitu. Terus jangan mengklaim seseorang itu, betul kata dia tuh, mengklaim seseorang itu ya karena ini maka ininya bagus ya. Bisa saja memang dia sudah berubah, bekerja keras dan sebagainya. Tuhan dia baik, make supaya nyaman kelas kami didengarkan apa kata temannya. Nanti kalau diskusi ya Brito, yang kemarin-kemarin masih diam, itu dia udah kasih masukan. Jangan diam saja. Nanti kan dia pikir kok saya saja, padahal karena kalian nih yang daripada dia, katanya dia ngomong kan gitu. Ingat ya. Terus tadi kata semua dia juga harus saling support. Kadang-kadang kalian kan ya mengutamakan kepentingan diri sendiri sih boleh, tapi ya ada beberapa siswa yang tidak mau info juga ke temannya. Sudahlah kalau nggak ditanya ya gue nggak info gitu. Boleh saja kan berbuat baik. Dirimu udah selesai belum? Bisa. Kan tadi lu nggak sekolah. Ini lo tugasnya bisa. Kan manusia mau diajari untuk selalu berbuat baik gitu. Ya sudah dapat tuh ya. Berarti nanti diingat ya. Apa kata teman-temannya? Pengharapannya jangan ini lagi, harus saling support dalam piano. Jangan membuli teman. Tak boleh.
Ayo, apa yang mau harapan dari temanmu? Supaya aku sih ya. apa ya? Tanda tangan, jangan lupa setiap yang tulis tanda tangan. Berarti kamu bertanggung jawab. Ya. Saling bekerja sama aja Bu dalam tugas. Asal nama contekan. Saling kerja sama. Ya. Emang selama ini kurang kerja sama ya? Kurang ya. Oke, ada lagi? Cuman itu saja permintaanmu. Yang lain nggak ada yang kau minta dari temanmu. Oh, sudah baik semua. Bagus ya. Tahu kan kalau Ini bisa sering. tempel Bu. Tempel. Oke. Jangan bawa pulang nanti nggak ada actionnya. Ya. Pilihmu. Ini banyak nih. Apa yang kau harapkan dari temanmu? Penuh ini pokoknya ini. Satu. Mantap. Satu. Saya ingin teman saya mau berdiskusi. Bentar. Dengarkan supaya kalian tahu memenuhi apa. Saya ingin teman saya mau berdiskusi, mau saling membantu, bisa saling merangkul tanpa memandang latar belakang seperti agama, pekerjaan orang tua, ekonomi, dan tidak milih yang hits atau tingkat saya. Oh, saling berdiskusi tanpa melihat latar belakang. Soalnya karena merasa dirinya nggak enak sih diomongin ya. Secara finansial orang tua seseorang itu kaya, tapi tidak dihargai, nggak bisa juga. Kalau sekolah ini semua kalian gratis kok. Misalnya kalian punya keadaan ekonomi yang lebih kaya, kan semua gratis. Jadi berarti semua harus mendapat perlakuan yang sama. Ya, oke, terima kasih. Silakan tempelkan. Ingat ya kata temannya ya, kata teman-temannya harus ada perubahan di kelas ini loh. Karena sudah disampaikan curahan hati. Satu lagi, dirimu. Ini seperti kecil-kecil cabai rawit ya. Siapa? Irita ya? Eria. Ayo Eria, apa yang kamu inginkan dari temanmu? Yang saya harapkan dari teman saya yaitu kekompakan dalam kelas, tidak adanya circle atau geng-gengan, memperhatikan semua tanpa ada yang dicuekin dan saling mendukung sama lain. Dan yang terakhir saling membantu. Yang terakhir saling membantu ya. Ini sisi tempelkan di sini. Oke, sudah ya, sudah dapat. Lanjut, karena kalian sudah menuliskan apa yang kalian inginkan. Memorandum of understanding. Jadi akan kita membuat atau oh my god, sidang ini kerjanya nggak maksimal nih. Saya mau siswa saya itu kerjanya maksimal. Itu yang saya inginkan. Satu lagi yang saya inginkan dari siswa saya mau siswa saya itu pintar seperti yang saya mau. Nah gitu. Itu yang berat. Jadi yang sudah saya jelaskan semua harus tahu semua gitu, persis yang seperti yang saya jelaskan. Boleh kurang dikit gitu. Tapi harus tahu semua. Nanti kalau saya tanya lagi apa itu konen, yang jangan nggak tahu lagi lah coba apa itu konen. Gitu. Konen adalah sudah saya jelaskan, konen itu adalah saya tidak menginginkan memberikan seperti itu mirip murid impian saya. Kalau murid impian saya adalah muridnya itu harus belajar sebelum saya mengajar di kelas gitu. Ini kan kadang-kadang ada banyak siswa itu kamu nggak tahu, kan belum diajarin. Nah seperti itu tidak ada persiapan dari rumah, ada persiapannya. Oke, nah sekarang kita akan membuat kesepakatan kelas. Setelah tadi mendapat curahan hati teman-temannya, terus mendengarkan saya juga berbicara, maka kita akan membuat kesepakatan. Boleh kamu nulis 1, 2, 3. Satu orang 3 saja lah, 3 poin. Kesepakatan kelas. Tidak boleh menggunakan kata dilarang. Dilarang ngobrol, nggak boleh. Bisa kamu ganti bahasanya dengan soalnya kata dilarang dan jangan itu adalah minus ya artinya. Saya kurang suka memakai kata-kata seperti itu. Jadi gini, berbicara pelan-pelan daripada menggunakan dilarang berbicara. Kan bisa dilarang orang berbicara ya. Berbicara pelan-pelan atau harus mengembalikan apa tadi kata si Haji, mengembalikan barang ke tempat semula atau bertanggung jawab, mengembalikan barang ke tempat semula, bertanggung jawab, ya kan? Lalu si Maulida bilang curahan hatinya,
saling memberikan support dan dukungan kepada teman. Lalu dia bilang menghargai apapun latar belakang teman harus dihargai. Nah, silakan buat kesepakatan. Anak-anak dengarkan saya. Budana orangnya komitmen. Apa yang kamu tulis ini akan saya foto dan akan saya ingat ketika ada yang melanggar kesepakatan kelas, maka akan saya tunjukkan kepada kamu. Maka ada sanksi. Makanya pikirkan kesepakatan yang kamu lakukan ini tidak hanya kesepakatan saja, harus dilakukan. Kira-kira berat nih saya lakukan misalnya dari piano. Datang tepat waktu, ya kan? Jangan bilang terlambat, datang tepat waktu. Kalau dari piano tidak datang tepat waktu, repot, ada sanksi. Jadi buat poin item yang bisa kamu lakukan. Setuju ya? Setuju. Oke, kita ice breaking dulu. Ayo berdiri dulu. Sebelum ini agak berat pertanyaannya ya. Kita ice breaking dulu. Mana teh ice breakingnya? Gini ya. Coba saya bilang, saya udah lupa, udah lama. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, saya ulang ya. Marina begini, menari begini, di atas begini saja, menara begini. Coba lagi. Marina menari di atas menara. Nanti yang kedua, menarinya sebelah sini. Oke? Mulai 1 sambil nyanyi semua ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari 1, 2, 3, ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Sekali lagi. Marina menari di atas menara. 1, 2, 3, ya. Marina menari di atas menara. Coba sedikit yang lain semua nyanyi saja, kan kasih actionnya. 1, 2, 3 ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Sekarang kita membuat kesepakatan kelas. Poinnya, kalau kamu mengendaki boleh 5 sih, ini tulis ini gantung dulu, nempel dulu itu. Apa yang kamu harapkan dari teman kamu? Nempel dulu. Marina segala mati deh. Marina masih dapat kenal sampai sekarang. Dulu. Ini yang paling penting, kesepakatan kelas ya. Tuliskan apa yang telah tadi disampaikan temannya. Tuliskan apa yang kamu inginkan dari guru kamu buat menjadi sebuah kesepakatan. Kesepakatan harus dilakukan anak-anak. Nggak boleh karena itu janji. Janji harus ditepati. Jangan janji palsu. Seperti apa itu lagu siapa Mario? Yang nyangkan diriku. Nah, Mario. Sudah menghadapi dari zaman dulu. Kalau kamu tidak melakukan, apa yang kamu sepakati, repot urusannya di sini. Kata jangan tidak boleh menggunakan kata dilarang. Gunakan kata yang positif.
Boleh 3, boleh 4, boleh serang berapa lah yang bisa dilakukan. Silakan sampaikan dengan lisan dengan suara yang jelas. Kesepakatan kelas apa yang pertama? Yang datang terlambat sebaiknya dikenakan sanksi. Yang kedua, saling tolong menolong ketika teman sedang kesulitan. Yang ketiga, selalu menjaga suasana kelas untuk bisa kondusif ketika KBM berlangsung. Oke, ya, boleh. Situ. Yang datang terlambat selalu dikenakan sanksi. Mau guru, mau siswa dikenakan sanksi. Kemudian harus saling tolong menolong. Mulai dari sekarang dari kamu nggak usah khawatir. Kalau kamu nggak tahu pasti banyak yang menolong. Kan kesepakatan ya? Iya. Jangan khawatir. Nomor 5 apa sih? Tanya sama mereka, pasti ditolong. Oke, lanjut. Yang pertama apa? Kesepakatan kelas yang mau kita buat? Saya sama seperti SD yang di poin pertama, datang tepat waktu, begitupun dengan saya tepat waktu. Selesai tepat waktu juga. Oke. Selalu yang kedua menggunakan gadget hanya saat dibutuhkan. Yang ketiga lingkungan kelas sebisa mungkin dibuat kondusif. Dan yang terakhir harus suportif antara siswa dengan guru. Oh, oke. Menggunakan gadget saat dibutuhkan saja. Harus suportif antara guru dan siswa. Oke, ya. Silakan. Ini yang paling utama ya. Ini yang akan Budira lakukan nanti, yang kesepakatan kelas. Karena kita sama-sama harus melakukannya. Sampaikan juga apa yang kamu inginkan dari guru kamu tadi supaya menjadi sebuah kesepakatan juga bisa ditulis. Misalnya Diana tidak boleh terlambat, gitu. Boleh. Nanti saya sih nggak terlambat ya. Ya, kesepakatan kelas apa? Berapa kali? Kalau saya yang pertama, tanggung jawab itu bukan hanya ada di ketua kelas, tapi ada di semua anggota kelas. Oke. Terus tadi yang kedua sama kayak Dito juga, datang dan selesai tepat waktu, baik guru maupun murid. Dan yang terakhir itu kebersihan dan keamanan yang ada di kelas ini tuh tanggung jawab semuanya, bukan hanya yang tiket doang, tapi semuanya. Oke, ya bagus. Ya, ayo tempelkan tanda tangan, jangan lupa. Datang dan selesai tepat waktu. Terus tanggung jawab semuanya, bukan hanya yang tiket saja. Asli ya, semuanya tanggung jawab seluruhnya. Ya, dirimu. Kesepakatan kelasnya berapa poin? 3. Oke. Yang ke-1 itu mendapat berbagi energi positif satu sama lain. Yang kedua, berdiskusi bersama dengan bebas mengeluarkan pendapat. Terus yang ketiga, belajar dengan cara perlahan dengan konsep yang mulai dipahami semua. Ya, silakan tulis di depan. Belajar dengan konsep yang mudah dipahami. Kalau kalian guru itu tadi maunya sampai mana nih? Mau kita memberikan presentasi. Kak. Terus apa lagi? Pokoknya guru itu harus seperti yang inginkan siswa saja supaya materi materi. Ya, dirimu bro, silakan sampaikan. Kalau saya sih jadi kayak lebih sering memberitahu temannya yang kurang paham, jadi kayak nggak pelit ilmu gitu Bu. Betul. Misalkan ada teman yang kurang ngerti, jangan bilang yang nggak tahu, tapi tiba-tiba dia udah ngerti duluan. Jangan merasa tersinggung yang lain ya, enggak, ini mah kan curhatan ya, betul. Ada yang merasa tersinggung nggak? Ada ya? Ya, kedua, jangan pelit ilmu anak-anak. Kalau ditanya teman harus dikasih tahu. Yang kedua, yang izin keluar kelas gitu tapi nggak balik lagi tuh kasih sanksi. Oh iya, betul. Saya siap. Ketiga, udah Bu. ya, tempelkan. Yang izin keluar tapi tidak balik lagi harus dikasih sanksi. Ya, itu sanksinya harus besar itu. Sanksinya kurang lebih awal. Lagi ya. Ya, bro, pulang. Kesepakatan kelas. kelas menjaga dan bertanggung jawab bareng di kelas, saling menolong tetapi ada batasnya. Oh, saling menolong tetapi ada batasnya. Ya, jangan sampai mengorbankan waktu jajan ya. Membagi boleh tapi mau memberikan uang. Ya, kesempatan kelasnya. Dari saya sendiri yang saya inginkan itu yang pertama sepakat menjaga kebersihan kelas sama kayak tadi Ina bilang, dan yang kedua saling merespon jika ada teman atau guru yang bertanya kepada Ya, oke. Saling merespon. Anak-anak kalau kalian sudah membuat curahan seperti ini pasti akan saling menghargai, percaya deh sama saya.
Jadi nggak ada egois lagi, nggak boleh egois. Yang merasa pintar, jangan egois. Ya, kamu apa persoalan kelas yang mau kamu rumuskan? Dari adanya suasana mencekam. Menghindari adanya suasana yang kayak mengintimidasi gitu. Mengintimidasi, ya. Terus adanya kerjasama yang baik antara guru dan murid, adanya pengertian sesama murid dan guru juga. Adanya pengertian antara guru dan murid, ya silakan. Kalau guru rata-rata pengertian kan? Pengertian. Ada nggak pengertian? Ya, buka kelas Master of Class. Mungkin ada beberapa yang mau disampaikan sama teman-teman, cuman sini saya mau menekankan aja diharapkan untuk teman-teman dapat berpendapat atau menyampaikan segala sesuatu itu dengan santun, Bu, karena dengan menyampaikan itu bisa terjadi salah paham yang menyebabkan perpecahan ada gitu-gitu. Iya, betul. Terus sama palingan dapat mensupport teman aja sih, Bu, baik dari bidang pendidikan maupun dari pribadinya teman sendiri, karena seumuran remaja ini butuh support system banget dalam kehidupan sehari-hari. Iya, sudah. Iya. Jadi kalau menyampaikan pendapat itu harus santun, tapi orang bersih cinta, ya kan? Jadi gunakan bahasa yang lebih sopan, nggak tersinggung. Kadang-kadang kalau kita bercanda, orang menganggapnya serius, sehingga orang yang tersinggung. Ya betul, kita harus santun, harus lebih sopan. Bedo. Menginformasikan ke grup kelas atau wali kelas jika teman ada yang berhalangan hadir atau sakit gitu. Oh iya. Banget kayak bisa ditanya guru yang ini kemana kan ada yang nggak tahu gitu. Ada yang jawab. Terus yang kedua menjemput teman jika sedang sakit gitu. Oh, menjemput teman ketika sedang sakit. Setidaknya memberikan doa melalui WA gitu. Kalau sedang sakit, mulai dari sekarang ya, langsung saja. Si Maulida sering nggak masuk, tanya dong Maulida mana gitu. Kalau sakit, kayaknya jangan-jangan tuh oleh selama dia nggak masuk gitu. Sampai mau nangis tuh Maulida karena tidak ada yang berhalangan. Ibu. Linda, apa-apa Maulida mulai dari sekarang enggak? Pasti ditanya. Mana Maulida? Pasti ditanya. Coba ya chat-chat berikutnya. Intan? Kalau saya hanya sekedar mengingatkan kembali disiplin dalam peraturan kelas seperti piket dan lain-lain. Yang lain menyesuaikan sesuai guru atau wali kelas atau sekolah. Udah. Saya ngerti kamu apa? Coba programnya itu apa sih? Lagi coba satu yang pertama. Disiplin dalam peraturan kelas. Oh, disiplin dalam peraturan kelas ya. Iya. Ya, harus menaati lah ya. Ya terus, ini harus ditaati lah pokoknya kesepakatan ini. Ya terus? Yang lainnya menyesuaikan. Oh, yang lain menyesuaikan, fleksibel ya. Iya. Tapi sebaiknya harus ketentuan kok menyesuaikan kan. Sesuai perintah guru atau wali kelas atau dari perintah sekolah. Oh, yang lain menyesuaikan sesuai perintah guru. Kalau menyesuaikan misalnya gini kan telat, padahal tadi kan datang tepat waktu dan pulang tepat waktu. Terus kamu lintang datang telat, kan menyesuaikan, macet di sana menyesuaikan, nggak bisa juga gitu ya. Oke, silakan tempelkan lintang. Tempelkan karena ini yang paling penting maka semua apa? Kamu apa? Kelasnya berapa? Rumuskan? Saya yang pertama harus saling memaafkan kalau ada salah. Saling memaafkan kalau ada salah. Tidak boleh baper dalam bercanda gitu ya. Selalu senyum sebagai sapaan awal. Kalau masuk kelas tuh senyum gitu ya. Jangan bete. Terus ada ice breaking kalau lagi belajar biar tenang santai gitu. Oke. Terus tidak boleh main game di kelas. Oh iya. Terus pesan dari koordinator kelas bayar kas. Bayar kas. Pesan dari kelas bayar kas. Oke, ya ada yang udah masih ada lagi? Udah. Jadi kalau masuk kelas itu usahakan senyum, jangan jutek. Juteknya maksimal lah, keriput itu, stroke gitu. Ada piano. Jangan jutek-jutek, makanya memang nggak boleh jutek-jutek itu. Cepat stres itu kalau jutek itu.
Oke, ya dirimu. Dirimu. Kalau aku sih harus saling tolong menolong. Yang kedua harus menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga harus datang tepat waktu. Kalau telat minimal 15 menit Bu. Kalau telat minimal 15 menit. Maksimal. Jadi kalau tidak boleh pacaran, tidak boleh pacaran. Tidak boleh pacaran antar kelas. Beda kelas boleh. Beda kelas boleh Bu. Sekarang kayak ini. Orang boleh. Hapus itu berarti hapus, tidak boleh pacaran kakak. Ada yang nggak setuju, kamu pacaran juga sama satu kelas. Hapus itu, nanti repot itu. Nanti kamu langsung putus setelah itu ya. Ya boleh, berarti boleh pacaran antar kelas ya. Ya. Lanjutkan pacarannya. Siapa lagi yang belum baca? Udah. Tulis di sana dan tempelkan. Yang belum? Maulida. Setelah di konsep apa? Kalau aku ada 3. Yang pertama itu mengucapkan bahasa yang baik dan sopan kalau misalkan ada guru. Terus yang kedua itu guru dan murid bisa saling membantu sama lain. Terus yang terakhir itu bercanda sewajarnya aja tanpa menyakiti hati satu sama lain, karena kan perasaan orang itu beda-beda kan. Jadi ya bercanda sewajarnya. Emang tadi kan kata Vino emang jangan baper, tapi kan balik lagi ke individu masing-masing. Ada yang terasa, ada yang enggak gitu. Jadi bercanda emang harus wajarnya. Ya itu kan ya, jangan terlalu berlebihan bercandanya. Ya Maulida, silakan yang lain sampaikan. Yang lain tampilkan semuanya di sini. Belum, silakan tampilkan. Ya jadi deh. Udah habis semua? Ayo. Tempelin aja sini. Bacain dulu tuh kesan-kesannya. Oh ya, kamu di situ dulu, baca dulu. Saya membantu teman yang kesulitan dalam hal apapun. Dalam hal apapun? Dalam pelajaran. Dalam hal apapun berat itu bro. Ya. Yang kedua saling menjaga kebersihan kelas bersama. Ya. Yang terakhir mengikuti peraturan pakaian. Kesepakatan kelas ya. Rajin deh pakai aja. Udah habis ya? Ayo silakan tampilkan. Tampilkan di sini. Nah sudah ya anak-anak. Ini adalah yang akan kita lakukan selama 4 bulan kayaknya ya, atau 3 bulan. Tanggal 29 Maret Anda sudah menerima pengumuman SNMPTN. Tanggal 29 Maret gelombang pertama juga sudah yang nggak keterima SNMPTN sudah ikut daftar SBMPTN gelombang pertama 29 Maret. Jadi kalau kamu keterima di SNMPTN daftar ulang saja, karena kalau tidak daftar ulang nanti kamu tidak akan bisa ikut SBMPTN juga karena dikunci kan. Jadi pastikan memilih prodi dan perguruan tinggi yang sesuai dengan passion, gaya dan minat gitu. Kalau tidak sesuai dengan passion kamu tidak usah pilih, berkompetisi lagi SBMPTN. Yang penting saya lulus, jaga-jaga supaya nanti kalau saya terima di sini saya kan nggak usah ngambil SNMPTN, padahal udah terima, dikunci nggak bisa. Dia harus pastikan pilihannya. Untuk diterima di perguruan tinggi negeri melalui SNMPTN banyak rapor, indeks prestasi sekolah. Misalnya kita 92 juga, kalau SMA 8 jalan ke 86 bisa ya diterima. SMA 8 jalan karena apa? Indeks prestasi sekolah. Itu diambil dari mana? Mau lihat dari alumni indeks prestasi sekolah itu. Bukan berarti SMA 8 Bogor nggak bagus loh SMA 8 Bogor. Mantap SMA 8 Bogor ya. Oke, kita
Demikian Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan tentang aksi nyata yang baru saja saya laksanakan di sekolah saya, yaitu dengan materi penerapan budaya positif. Pasti banyak kekurangan, silakan Bapak Ibu komen, nanti akan saya coba revisi kembali. Semoga kita selalu sehat, dan saya mengucapkan salam dan bahagia untuk kita semua. Selamat pagi.